Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Dan masih seperti iBreak sebelum-sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan informasi-informasi yang sedang hangat diperbincangkan di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, kota pahlawan. Kalau kita mengikuti perkembangan berita pemirsa bahwa memang sejak pekan pertama ke 2 Januari, tanggal 6 Januari dan juga tanggal 13 Januari 2025, pemerintah yakni Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah merealisasikan apa yang dikampanyekannya saat Pilpres 2024 kemarin, yakni adalah program makan bergizi gratis. Memang tujuannya begitu mulia, bagaimana seluruh siswa di kota Surabaya, bahkan di kota-kota lain di Indonesia bisa terpenuhi gizinya dan bisa menyambut generasi Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita berbicara masalah makan bergizi gratis yang memang menyasar para siswa-siswi, baik itu di SD, SMP, bahkan SMA, ini erat kaitannya dengan bagaimana adanya potensi sisa makanan yang harus dibuang. Entah karena selera makanannya terlalu manis, terlalu asin, atau bahkan memang bukan kesukaannya. Nah, ini harus kita bahas bagaimana sistem pengolahan sampah sisa makanan dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto khususnya di kota pahlawan tercinta kota Surabaya. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Cak Eri Irawan, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Cak Eri. Selamat pagi Mas. Sehat Cak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada juga Mas Wawan Some, pegiat lingkungan. Selamat pagi Mas Wawan. Selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak Eri, saya izin ke Mas Wawan terlebih Ya, dahulu. ya. Mas Wawan, mungkin boleh sedikit diinformasikan kepada pemirsa di rumah bagaimana gambaran angka sampah di kota Surabaya hari ini. Ya. Tidak hanya masalah MBG, tapi secara keseluruhan angka sampah di 2025 seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya sampah total di Surabaya itu sehari itu sekitar 1.600 sampai 1.700 ton per hari. Nah, dari jumlah itu ternyata yang menarik 55% itu adalah sampah makanan. Oh, oke. Plastik 22% sampah makanan, baru sisanya yang lain. Jadi, nah yang sampah makanan ini berbeda dengan sampah daun dan ranting. Daun dan ranting sekitar 7 sampai 11%-an. Jadi yang paling banyak memang sampah sisa makanan di Surabaya ini. Sebenarnya tidak hanya di Surabaya, kota-kota lain juga seperti itu. Di Indonesia pun 49% sampah di Indonesia itu adalah sampah sisa makanan. Memang kita adalah pembuang makanan terbanyak, nomor 3 di dunia, nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. Oke. Nah, Indonesia negara kalau pembuang yang makanan terbanyak. kalau yang plastik itu menariknya angkanya dari tahun ke tahun memang meningkat. Jadi tahun 2022-2023 ini angkanya sekitar 22%. Dari 22% sampah plastik di Surabaya, itu yang terbanyak adalah kresek. Kantong plastik. Kemudian nomor 2 adalah alat makan sekali pakai. Kemudian yang ketiga itu pembalut dan popok sekali pakai. Tiga ini yang perlu saya perhatian. Nah, yang menarik setelah ada perwali Surabaya tentang pembatasan pemakaian kantong plastik, ini sampah kantong kresek menurun tiap tahun. Jadi bisa sampai sehari bisa 2 sampai 5 ton per hari. Nah, justru yang menariknya, lebih menarik lagi, sampah alat makan sekali pakai ini yang meningkat. Jadi kayak sendok, terus piring, itu yang cenderung meningkat. Bisa kita lihat aja sehari-hari kan. Dulu kalau restoran pakai piring yang bisa kaca yang bisa dicuci, sendoknya sendok logam. Sekarang kan rata-rata pakai alat makannya piringnya piring plastik mika, terus sendoknya sendok plastik. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian serius sebetulnya. Jadi itu. Nah, itu yang kalau kondisi sampah yang ada di Surabaya. Dan kalau yang menarik lagi sebenarnya kan banyak sebenarnya sampah-sampah di Surabaya ini yang sudah diolah itu sebelum masuk TPA. Jadi sebenarnya 1.600 sampai 1.700 ton itu adalah sampah yang masuk TPA. Kalau secara keseluruhan sebenarnya sampahnya bisa sampai lebih dari 2.000-an. Nah, banyak sampah yang di Surabaya ini yang kemudian diolah, itu misalnya diolah di kampung. Kita tahu kampung-kampung di Surabaya banyak biopori, banyak komposter, banyak pengolahan-pengolahan di kampung. Kemudian ada juga yang pengolahannya di skala-skala lebih luas. Surabaya itu punya 12 TPS 3R. Punya 26 rumah kompos. Jadi sebenarnya sangat banyak sebenarnya sampah yang sudah bisa diolah. Jadi kalau kami ngitung ada beberapa referensi yang kami dapat, sampah yang sudah diolah di Surabaya itu memang
angkanya sudah mencapai 36-38%. Oh, oke. Jadi masih banyak sebenarnya yang memang belum diolah. Nah ini yang mungkin perlu perhatian serius kita semua. Siap. Nah, Cak Eri, kalau tadi Mas Wawan sudah menyampaikan bahwa di kota Surabaya sendiri per harinya bisa 1.600 hingga 1.700 ton. Dan saya garis bawahi ini sebelum adanya program MBG. Nah, dari hasil Cak Eri terjun ke lapangan, khususnya di sekolah-sekolah setelah program MBG ini berjalan selama beberapa pekan, apakah Anda melihat bahwa cukup banyak sampah-sampah sisa makanan yang terbuang di sekolah-sekolah, Cak? Ya, jadi dari mulai uji coba di Surabaya, itu memang ada beberapa masalah soal timbulan sampah MBG ini. Dan kemarin sudah kita rapatkan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi mitra kami di Komisi C. Memang dalam skala uji coba ini baru puluhan kilogram, Mas. Baru puluhan kilogram timbulan sampah hasil dari MBG. Tetapi kalau kita hitung secara general gitu ya, total ada sekitar 485.000 pelajar SD, SMP, SMA, SMK di Surabaya. Bila nanti ini menjadi sasaran penerima MBG, maka dengan asumsi yang kemarin disampaikan baik itu Kementerian Lingkungan Hidup maupun Walhi, kira-kira dari MBG ini akan ada timbulan sampah per siswa itu 25 sampai 50 gram per hari. Maka setelah kita hitung, per hari akan ada timbulan sampah dari MBG pelajar 485.000 pelajar di Surabaya ini, bila semuanya sudah terrealisasi itu sekitar 24,2 ton timbulan sampah per hari. Nah ini kemudian harus menjadi pekerjaan rumah. Tadi disampaikan oleh Mas Wawan, memang benar bahwa mayoritas timbulan sampah di Surabaya ini karena hasil dari sisa makanan. Demikian pula di kota-kota lain yang ada di Indonesia ini. Jadi memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana MBG meskipun hanya 24 ton ya, tapi bagaimana itu nanti kita bisa harus minimalkan, termasuk dengan pengolahannya, kemudian nanti dari sisi edukasi ke siswanya dan segala macam. Ini harus menjadi satu kesatuan kesadaran kita bersama untuk mengurangi timbulan sampah di Surabaya. Oke, dari hasil ketika Anda cross-check di lapangan, melihat di lapangan, makanan yang terbuang ini apakah memang semata-mata karena siswa ini saat berangkat ke sekolah, mereka dalam posisi sudah kenyang, sudah sarapan, atau karena preferensi selera atau bagaimana, Cak? Dari dialog dengan para siswa? Variatif ya, jadi variatif. Ada yang memang mungkin seleranya kurang cocok, atau mungkin juga karena dia dalam kondisi yang mungkin perutnya sudah kenyang. Jadi memang variatif, tapi memang itu harus menjadi evaluasi bersama, karena program ini sebenarnya kan tujuannya bagus. Tapi bagaimana eksekusi di lapangannya kita mitigasi dampak-dampak negatifnya, termasuk soal sampah ini. Siap. Ini menjadi data yang cukup mencengangkan juga, bahwa bagaimana tiap harinya kita sudah ada 1.600 hingga 1.700 ton sampah, dan 55% diantaranya adalah sampah sisa makanan. Dan bagaimana jadinya jika setelah program MBG ini jalan secara masif untuk seluruh jenjang sekolah, SD, SMP hingga SMA, akan ada penambahan sampah 24 ton per harinya. Minimal. Nah, itu minimal, bisa jadi akan lebih dari itu. Nah, lantas bagaimana pengolahan yang tepat untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan terkait dengan sisa sampah makanan ini? Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Tadi Cak Edi sudah menyampaikan bahwa di kota Surabaya ada sekitar 485.000 siswa di seluruh jenjang SD, SMP, SMA. Nah, ini juga akan menambah potensi timbunan sampah sisa makanan, khususnya untuk program makan bergizi gratis. Mas Wawan, kalau dari analisa Anda beberapa pekan terakhir MBG berjalan di kota Surabaya, ini ada penambahan sampah minimal 25 ton per harinya. Nah, ini memang data aktual yang Anda lihat atau bagaimana? Iya, kami ketika uji coba kemarin, kami sebenarnya baru survei awal. Jadi kami datangin sekolah, SD, kemudian SMP, SMA. Kami timbang makanan sisa. Ternyata kalau yang SD itu memang sisanya SD sama SMP itu sekitar 25 sampai 50 gram per orang, per siswa. SMP sampai SMA itu 25 sampai 40 gram. Tapi kami datangin SD, ternyata itu bisa sampai 80 sampai 100 gram. Oke. Nah, ini berarti kan hitungan tadi bisa lebih. Jadi bisa minimal 24 sampai 50 ton per hari. Kita bisa bayangin jumlah yang sangat banyak. Tapi bisa jadi masalah. Tapi juga bisa jadi potensi sebenarnya kan. Kalau diolah dengan baik. Kalau diolah dengan baik. Karena kita tahu misalnya Surabaya ini kan kalau bicara tentang pengolahan sampah organik kan tadi kita lihat dia punya rumah kompos 26, punya 12 TPS 3R. Jadi kalau misalnya nanti
dapur-dapur ini ada di mana-mana, sebenarnya kan ada beberapa titik yang sudah dekat dengan pengolahan, jadi nggak perlu dibuang ke TPA. Kenapa? Karena kalau dibuang ke TPA itu kan jadi bebannya kota. Betul. Bisa dibayangin, kota harus bayar tipping fee lagi kan ke pengelola TPA. Ini yang harus mulai. Nah, tapi kalau diolah bisa jadi kompos, bisa dengan maggot misalnya, Ya, maggot, BASF. ya. Maggot BASF kalau misalnya tadi hasilnya 25 ton misalnya sampahnya, berarti kan dia akan menghasilkan 10% dari 10% maggotnya. Berarti sekitar 2,5 ton maggot. Itu kalau dikali dengan harga misalnya rata-rata 6.000 misalnya, itu kan bisa dapat income yang lumayan besar untuk masyarakat. Kalau misalnya itu baru jadi maggot kalau kemudian masyarakat yang mengolah sampah dengan maggot ini kemudian dilingkan dengan bahwa mereka harus punya kebun organik, kemudian harus punya lele, harus punya peternakan ayam yang sebenarnya ada programnya di pemerintah Kota Surabaya. Ini kan jadi nilainya jadi lebih besar. Betul. Jadi bisa ngatasin kemiskinan. Kemudian yang menarik kan sebenarnya bisa jadi pangan mandiri yang sebenarnya jadi program andalannya pemerintah, dan yang paling besar dampaknya ketika mereka melakukan ini, ketika Surabaya melakukan ini berarti akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap perubahan iklim. Ya, betul. Jadi kalau bisa dibilang sampah sisa makanan ini ibaratkan pisau bermata dua, bisa jadi ancaman kalau ini tidak diolah dengan baik, bisa menjadi gas metan, ada dampak kepada lingkungan, tapi kalau bisa diolah ada income-nya untuk pemerintah Kota Surabaya. Tapi Kota Surabaya, warganya, Cak Eri, apakah memang sudah siap menerima tambahan potensi sisa sampah makanan dari MBG ini? Maka tantangan utamanya soal pengolahan tadi disampaikan Mas Wawan, bagaimana 25 ton ini sampah sisa makanan tidak harus dibuang ke TPA, tapi bagaimana diolah di TPS 3R, kemudian dimasukkan di rumah-rumah kompos, kemudian bahkan di usaha-usaha mandiri warga yang terkait dengan maggot dan dengan ekosistem bisnis peternakan, ada lele, ada ayam dan segala macam yang justru menumbuhkan ekonomi. Jadi memang kita harus menekan seminim mungkin. Tadi disampaikan soal dampak gas rumah kaca. Kalau secara nasional bahkan misalnya asumsi yang kemarin disampaikan Walhi itu ada 17 juta pelajar misalnya yang tahun ini akan mendapatkan MBG itu bisa menghasilkan 51.000 ton karbon dioksida setara untuk yang gas rumah kaca. Kita nggak bisa membayangkan juga nanti kalau misalnya Surabaya juga berkontribusi itu maka kita akan menjadikan Surabaya ini jangan sampai MBG ini justru menambah emisi gas rumah kaca itu tadi. Oke, nah kalau kita lihat bahwa di Kota Surabaya ada beberapa insenerator yang sudah disiapkan, Cak Eri. Nah, apakah memang ini bisa menjadi salah satu langkah mengurai sampah sisa makanan dengan cepat atau bagaimana, Cak Eri? Ya, dan yang paling penting menurut kami salah satu yang harus dilakukan pemerintah Kota Surabaya adalah bagaimana mendorong sebanyak mungkin rumah-rumah kompos baru berdiri. Kemudian TPS 3R yang baru 12, ini sebagai perbandingan contoh di Banyuwangi saja, itu sudah ada 26 TPS 3R. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tingkat-tingkat RW, kemudian bank sampah yang sekarang baru sekitar 600 bank sampah di Surabaya, padahal jumlah RW kan jauh lebih banyak daripada itu. Misalnya satu RW satu bank sampah. 1.300 RW ya. Jadi kalau misalnya ini kan kemarin ada kabar baik bahwa anggaran MBG ini sepenuhnya akan di-cover oleh pemerintah pusat. Jadi Surabaya yang sebelumnya mengalokasikan sekitar 1,1 triliun itu bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur maupun sebenarnya yang paling penting adalah soal pengolahan sampah. Jadi kita harus berkejaran dengan waktu. Ini tadi disampaikan 1.600-1.700 ton sampah. Nah, itu yang harus bagaimana timbulan sampah ini harus semakin kita kurangi sehingga kita semakin hemat pada sisi hilirnya. Jadi kalau hulunya kita tangani dengan baik, maka hilirnya pun kita bisa lebih hemat. Belum lagi soal tipping fee tadi, soal kemudian ongkos transportasi dari misalnya dari Gunung Anyar ke TPA yang ada di Surabaya Barat. Itu kan juga jauh, BBM-nya berapa terbakar uang, kemudian terbakar energi dan segala macam. Ini yang harus kemudian kita dekatkan pengolahan sampah ke lingkungan-lingkungan warga. Jadi itu butuh komitmen pembiayaan. Dan yang paling penting adalah kesadaran soal perubahan iklim tadi. Ini yang saya kira perlu menjadi paradigma bagi seluruh pemangku kebijakan di Kota Surabaya, bagaimana kita berkejaran waktu dengan perubahan iklim ini. Karena kecepatan kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini itu jauh lebih cepat daripada kita menghadirkan solusinya. Nah, kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan ini persoalan sampah termasuk soal banjir dan segala macam ini tidak terkelola dengan baik, maka kita akan pada suatu kondisi itu 10 tahun lagi ya Surabaya ini pada situasi yang sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, ini yang kemudian harus kita jadi perhatian bersama. Siap. Tapi butuh dana berapa banyak untuk bisa membuat TPS 3R di satu lokasi, Cak Eri?
Sebenarnya biaya kalau operasional? soal sampah ini yang jadi masalah sebenarnya bukan soal teknologi, karena teknologi sudah banyak sekali model TPA yang mengolah menjadi energi, kemudian banyak sekali TPS 3R yang skala kecil misalnya di Banyumas segala macam. Kemarin saya baca di salah satu media sosial itu untuk model yang TPS 3R yang sangat modern dan sangat canggih itu sekitar 10 miliar. Nah, itu sudah bisa mengolah cukup banyak sampah, dan bahkan kalau konteks di Banyuwangi ya, karena di Banyuwangi ini dibantu oleh Norwegia, jadi dia sudah bisa ekspor sampah hasil pengolahan itu, sampah plastik itu ke Austria. Jadi ini kemudian saya kira perlu menjadi bagian dari inovasi kita, selain kita waste to energy yang ada di TPA, bagaimana kemudian TPS 3R ini kemudian bisa berdaya dan bahkan bisa menghasilkan ekonomi sirkuler tadi, bagaimana sampah ini bisa menjadi benefit ekonomi bagi warga. Siap, sampah harus menjadi benefit ekonomi bagi warga karena angkanya ternyata tidak main-main, dari 1.600 sampai 1.700 ton, 50% diantaranya adalah sampah sisa makanan yang memang harus bisa dimanfaatkan dan kalau bisa menambah income bagi pemerintah kota setempat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iBreak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Kita sudah di segmen akhir, saya ingin langsung ke Mas Wawan. Mas Wawan, tanpa mengkambing hitamkan MBG yang nanti akan bisa berpotensi menambah jumlah sampah sisa makanan, tapi kalau tadi dikatakan 55% dari 1.600 hingga 1.700 ton adalah sampah sisa makanan, artinya ini adalah masalah personal masing-masing orang. Nah, lantas harus edukasi yang seperti apa supaya masyarakat juga bisa dengan bijak menghabiskan setiap makanannya dan setiap tahun bukan menambah sampah sisa makanan? Ya, jadi kami kebetulan setelah program MBG ini ada, kami masuk ke sekolah-sekolah. Kami kebetulan dampingin sekolah-sekolah di Wiyata di Surabaya. 2 minggu kemarin kami mengajak beberapa sekolah untuk deklarasi bikin gerakan makan dihabiskan. Jadi kami dampingin sekolah-sekolah itu, kami minta penyadaran ke siswa-siswa makan dihabiskan. Jadi kalau makan dihabiskan. Nah kalau enggak, biasanya kan tadi ada yang kepagian misalnya karena dia sudah sarapan di rumah, karena makannya yang SD di jam 9-an, akhirnya kan nggak habis. Tapi kemudian ada yang bawa kotak makan. Oh, mereka bawa kotak makan, jadi makanan sisa ini dipindah ke tempatnya ini untuk dia makan kalau siang. Itu ternyata jalan di SD, salah satu SD di daerah Wonocolo, sama SMP di di yang kami amatin SMP di daerah Jemur Wonosari sama Man Negeri. Jadi mereka jalan. Jadi makanan ini mereka baru nyadarin. Awal-awal memang banyak kan sisa, tapi ketika mereka nyadarin, oh ternyata memang memang bisa dimanfaatkan kemudian. Memang ini jadi masalah. Nah, itu pertama. Kemudian kami kemarin juga sebenarnya sudah dampingin sekolah-sekolah ini agar mereka bisa ngolah sampahnya di sekolah. Tapi memang ada SOP dari Badan Gizi, sampah ini nggak boleh masuk ke sekolah. Jadi sampah ini harus balik ke dapur. Ini yang mungkin perlu dibenahin, perlu dicek. Kalau memang begitu, berarti kan sampahnya terkumpul di dapur. Nah, seharusnya ini juga lebih bagus sebenarnya. Kalau sampah ini terkumpul di dapur, campur dengan sampah-sampah lainnya yang bukan sisa makanan, tapi yang food waste, yang sisa sayur dan segalanya, jadi satu. Sebenarnya kan ini bisa kemudian DLH atau pihak-pihak pengelola sampah Magot tadi bisa langsung ngambil, nggak usah dibuang ke TPA, tapi langsung dibawa ke rumah kompos atau dibawa ke TPS 3R. Jadi kan itu sebenarnya sudah terjadi di Surabaya. Coba kita cek, semua sampah makanan di restoran dan hotel di Surabaya banyak itu sudah ada pihak ketiga yang ngambil. Sudah ada yang ngambil pihak ketiga, kemudian dia olah jadi makanan ternak. Itu sudah terjadi di Surabaya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita datangin hotel, main ke sana jam 1 malam, itu banyak orang di belakang hotel yang kemudian misahin sampahnya. Sudah dipisahin sampah makanan, sampah apa, dia bawa untuk pakan ternak. Nah, ini yang mungkin perlu dibenahin. Jadi usul saya ke teman-teman DPR bagaimana mengawasi ini, karena mohon maaf, saya beberapa hari ini ngamatin yang salah satu dapur di daerah Jemur Sari, Jemur Randayani, itu sampahnya diambil oleh DLH. Tapi nggak ngambil truk konvektor. Logika saya, truk konvektor itu nggak mungkin masuk ke TPS 3R atau ke rumah kompos, tapi pasti akan masuk ke TPA. Nah, ini yang mungkin harus dibenahin. Jadi mungkin ada tim khusus yang bergerak,
yang bergerak ke dapur-dapur ini, kemudian sampah ini tidak dibuang ke TPA, tapi ditaruh di rumah kompos atau ditaruh ke TPS 3R, atau bisa kerjasama dengan pihak-pihak masyarakat tadi yang sudah banyak sebenarnya yang budidaya maggot. Misalnya kita lihat ada di Pagesangan, ada di Jemur-Sari, kemudian ada di Morokerbangan, mereka sudah ngolah sampah. Nah, pengolahan sampah maggot di warga ini nggak jalan karena sampahnya kurang. Oke. Karena sampahnya kurang, karena sampahnya kurang. Sebenarnya mereka sudah bisa, teknologi sudah bisa, mereka jalannya. Cuma kelemahannya, pengumpulan sampah dari masyarakat ini yang jadi masalah. Karena tadi rebutan sama teman-teman yang untuk pakan ternak. Jadi kalau mereka datangin hotel restoran, itu sudah ada pihak lain yang ngambil. Nah, itu mungkin yang harus dibenahin menurut saya. Jadi menurut saya, ini sebenarnya bukan masalah serius. Kalau misalnya pemerintah kota kemudian buat aturan, sampah yang ada di dapur program makan bergizi gratis ini jangan dibuang ke TPA, keluarin aja keputusan itu. Atau bila perlu kemarin kemarin sempat tanya pada saat uji coba itu kami sempat istilah tanda petik nodong Pak Wali, tidak hanya sampah MBG, tapi semua sampah restoran sama hotel di Surabaya ini buat aturan tidak boleh masuk ke TPA kalau yang organik sisa makanan, tapi ada pihak ketiga atau dikelola dengan pihak ketiga atau ini yang menarik karena kan kita bisa bayangin 55% sampah kita adalah sampah sisa makanan. Bandung dan sekitarnya saat ini itu sudah buat aturan sampah organik tidak boleh masuk TPA. Oke. Tapi mereka kemudian bikin pengolahan rumah maggot dan segalanya. Ini yang mungkin bisa dilakukan. Ya. Cak Eri, boleh langsung ditanggapi Cak terkait dengan masukan dari Mas Wawan tadi. Ya, nanti kita akan meminta DLH dan menginstruksikan ke DLH agar bagaimana dapur-dapur MBG ini bisa didekatkan dengan TPS 3R, dikoneksikan dengan rumah kompos dan termasuk dengan usaha-usaha mandiri warga yang berbasis olahan sampah, sehingga tidak ada lagi 24 ton atau sampai 50 ton sampah sisa makanan MBG ini masuk ke TPA. Karena tadi disampaikan juga bagaimana semua restoran juga harus dikoneksikan dengan TPS 3R, dengan rumah kompos segala macam. Ini saya kira usul yang sangat progresif dan akan mengubah lanskap manajemen persampahan di Kota Surabaya. Kalau ini memang kita benar-benar serius, harus kita eksekusi bagaimana 55% dari sekitar 1.600-1.800 ton sampah itu nanti tidak harus masuk ke TPA tapi masuk ke TPS 3R, masuk ke rumah kompos dan masuk ke usaha-usaha mandiri warga yang menggunakan olahan sampah untuk bergerak. Karena apa? Surabaya ini 1.600 ton tadi disampaikan itu dari 3 juta orang, Mas. Iya, 3 juta orang. 3 juta orang. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya siang itu kan ada 5 juta orang di Surabaya ini tambah. Nah, kalau setahun ini kan dari 1.600 ton itu kira-kira 584.000 ton per tahun sampah di Surabaya. Nah, ini di RPJP juga menjadi perhatian. 2045 itu diprediksi akan mencapai 750.000 ton sampai 800.000 ton sampah yang ada di Surabaya. Ini menjadi PR kita bersama untuk mengurangi, terutama tadi memang soal sampah sisa makan atau sampah organik ini. Siap. Ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Surabaya bagaimana supaya bisa memanfaatkan dengan baik sampah dari masyarakat atau sampah dari program makan bergizi gratis. Terakhir, Cak Eri, mungkin bisa ingin sampaikan closing statement untuk para siswa-siswi atau bahkan masyarakat Kota Surabaya agar semakin bijak bagaimana mereka bisa menghabiskan makanan dengan baik tanpa harus menyisakannya dan dibuang. Ya, jadi program MBG ini sangat bagus untuk pemenuhan gizi pelajar, maka harus kita syukuri, harus kita optimalkan dengan menghabiskan semua makanan yang disajikan. Bahwa dalam uji coba ada trial and error, kemudian ada 1-2 kesalahan teknis, itu hal yang wajar, terus kita benahi, terus kita koordinasikan, termasuk juga pemerintah kota sudah berkoordinasi dengan ahli gizi dan segala macam untuk mengatur jam tadi, soal jam makan, sehingga pada saat yang tepat itu bisa siswa itu optimal menghabiskan sisa makanan untuk pemenuhan gizinya. Siap. Mas Wawan, sama closing statement singkat saja. Iya, kalau kita bicara tentang pengolahan sampah itu ada 3R istilahnya. Reuse, reduce, recycle. Ya. Seharusnya ini urutan. Yang harus kita lakukan adalah pengurangan. Kemudian guna ulang, baru daur ulang. Tapi kita enggak, kadang kita mikirnya daur ulang. Jadi upaya ketika kita merubah kebiasaan kita dengan makan dihabiskan, itu berarti kita akan mengurangi sampah. Betul. Kemudian ketika kita tidak lagi menggunakan alat makan sekali pakai atau plastik sekali pakai atau alat yang sekali pakai, berarti kita sudah ngurangin sampah. Nah, kalau upaya dua ini sudah kita lakukan dengan utama, maka yang diolah tidak akan banyak. Ini yang penting sebenarnya. Kalau olah pasti akan butuh duit, pasti akan butuh sumber daya yang besar. Tapi kalau guna ulang dan pengurangan ini butuh sumber daya yang sangat minim, tapi kemudian butuh peran
budaya, sosial, dan Ya. harus kita lakukan terus-menerus. Itu yang mungkin menurut saya. Jadi kami mengajak siswa-siswa di Surabaya khususnya, kalau makan harus dihabiskan, karena kalau nggak makan, kalau masih ada sisa nasinya, katanya ayamnya mati. Ya. Kalau orang Jawa kan gitu istilahnya. Iya, iya. Atau bisa juga ada hadis yang nyebutin, bisa jadi butiran terakhir yang tersisa itu adalah di situ justru berkah dari makanan yang kita makan. Itu mungkin. Nah, kami masuk dengan filosofi seperti itu, budaya, kemudian agama, dan logika. Kalau misalnya satu anak di Indonesia, kalau satu orang di Indonesia membuang satu butir nasi, berarti 250 juta orang di Indonesia buang tiga butir nasi setiap hari karena makan 3 kali. Ya. Berarti ada 750 juta butir nasi. 750 juta butir nasi itu beratnya 15.000 kilo. 15.000 kilo itu cukup untuk makan 150.000 orang. Jadi kita harus sudah mikir, ada tetangga kita, ada saudara kita yang makannya hanya sekali atau 2 kali. Ini yang mungkin, jadi kalau kita punya makanan harus kita habiskan. Itu mungkin yang paling penting. Makasih. Siap. MBG atau program makan bergizi gratis ini menjadi program yang sangat memakan APBN begitu besar, bahkan APBN yang utama 71 triliun, sehingga dengan niat yang baik bagaimana para siswa-siswi di Indonesia bisa tercukupi gizinya, bisa meraih generasi Indonesia Emas 2045. Jadi mari para siswa-siswi bisa dihabiskan makanannya, atau bahkan mungkin disimpan, dipindahkan ke kotak makan dan dimakan saat siang harinya, atau bagaimanapun itu juga bisa dihabiskan, dan masyarakat juga bisa memanfaatkan sampah-sampah sisa makanannya diolah di TPS 3R di kalangan terdekat, hingga tidak perlu membebani TPA di setiap kota. Terima kasih Cak Eri, terima kasih Mas Wawan sudah bergabung bersama kami di iBreak, dan pemirsa, saya Oki Arisandi juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan kami hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, sampai jumpa.